Ya, bisa dilihat di grafik layarnya seperti itu. Kalau ini semakin banyak semakin saya cut di frekuensi itu. Ini saya naikkan, minusnya saya kurangi menjadi plus. Bisa dilihat kalau in gini baru aktif ya. Ini aktif, kita pilih frekuensi tadi sudah 70. Sekarang kita buat lagi di channel Mukli Audio, tempatnya sharing dan berbagi. Oke teman-teman, di video kali ini saya contohkan untuk menggunakan parametric equalizer ya. Saya menggunakan DLMS driver PA sama DLMS asli Protea 4.8 ya. Saya contohkan dua-duanya supaya mudah ya. Sebagai contoh kecil saja saya gunakan low atau mid saja atau high saja ya sebagai contoh ya. Oke teman-teman, pertama kali kita gunakan parametric equalizer di driver PA ya sebagai contoh saja ya. Mungkin pengekatannya frekuensinya tidak sama di loudspeaker teman-teman nanti ya. Ini sebagai referensi contoh saja ya untuk pengekatan maupun posting ya. Oke, ini DPA driver PA low mid high ya. Untuk settingannya LR keduanya saling berkaitan sama ya, tidak bisa dipisah ya, karena ini PA, ini versi yang original ya. Oke, ini sudah di pengaturan di PA. Oh kan sama kakek rek. Sebentar. Oke, ini sudah ada di menu layar parametric equalizer ya. Oke, kita tekan sekali lagi equalizernya sebagai contoh saja low ya. Ini sudah ada pengekatan ya. Sudah ada pengekatan karena ini parametriknya ada dua ya, parametrik 1 dan parametrik 2 ya. Oke, ini sudah ada pengekatan, bisa dilihat area 20 kHz ini di driver PA 11 dB minus ya, 20 Hz dengan lebar 5,71 ya. Kemudian parametrik 2 ada di frekuensi 71 ini, bisa dilihat sempitnya. Kita pindah ini tombolnya ini supaya melihat lebar sempitnya, panahnya pindah, bisa dilihat 7. Kalau ini semakin kecil semakin lebar ya, bisa dilihat di grafik layarnya seperti itu. Kalau ini semakin banyak semakin sempit ya. Saya menggunakan sempit ya, saya cut di frekuensi 71 Hz minus 6 dB ya, min ya. Frekuensi 71 bisa dilihat min 6 dB dengan lebarnya 9,55 ya. Oke, karena ini cuma dua di parametric equalizer driver DPA, jadi pengekatannya seperti ini ya. Saya frekuensi yang paling rendah saya cut, dan kedua frekuensi 71 Hz saya cut juga ya, untuk diumpankan ke low ya. Bisa dilihat ini ada tulisan H high, M mid, L low ya. Untuk memindahkannya di sini ya, equalizer ditekan berkali-kali ya. Bisa dilihat ini saya off kan untuk high-nya, bisa dilihat tidak ada pengekatan. Saya tekan lagi di sini, mid-nya tidak ada pengekatan, cuma low-nya saya ada pengekatannya. Mungkin nanti kalau kelebihan mid bisa saya cut di equalizer, saya karena melewati equalizer ini ya. Oke, ini sebagai contoh kecil ya parametrik. Kalau frekuensinya ini banyak, parametriknya 1 sampai 7 mamanya. Teman-teman bisa memberi frekuensi urut ya. Misalnya frekuensi yang perlu di-cut 50 Hz, 100 Hz, 20 Hz sampai 300 sampai naik ya. Kalau parametriknya banyak ya, nanti bisa cut maupun posting tergantung kebutuhan loudspeaker teman-teman ya. Oke. Karena di sini ada fasilitas yang namanya cut maupun posting ya. Oke, sebentar saya contohkan sekali lagi ya. Oke, ini 11, kita tekan tombol ini. Kalau gini cut, kalau kita putar seperti ini posting ya, bisa dilihat frekuensi 20 Hz posting ya. Karena ini saya membuang frekuensi yang tidak diperlukan di loudspeaker ya, saya cut ya. Oke, bisa dilihat frekuensi 71
Kalau ini saya tekan, saya pindah panahnya ke sini, ini saya naikkan, minusnya saya kurangi menjadi plus. Bisa dilihat terjadi postingan yang cukup sempit seperti ini ya. Lebar sempitnya diatur di sini ya. Oke, saya ikat lagi seperti ini, seperti semula. Oke, saya ikat seperti ini ya, 71 Hz ya, karena kebutuhan di loudspeaker. Oke, kemudian saya contohkan parametrik yang ada di DLMS asli Protea ya. Ini sebagai contoh saja ya, sebagai contoh saja. Ini untuk sub, ini full ring ya. Oke, kita tekan EQ di sini. Oke, ini banyak yang out, equalizer 7. Kalau gini in, bisa dilihat out karena ini sub. Saya kasih frekuensi parametrik equalizer 1, kasih frekuensi 70 Hz ya, seperti di atas sebagai contoh saja ya. 70 Hz, lebarnya 1,00. Kalau ini kita buat minus, berarti mengkat frekuensi 76 Hz ini ya. Oke, tapi ini out, belum aktif ya. Kita pindah, tekan lagi sini. Kalau in gini baru aktif ya. Oke, kemudian lanjut parametrik 2. Parametrik 2 ini kita pindah karena ini filter 1, kita pindah filter 2, kita aktifkan. Ini masih out, kita tekan lagi, kita aktifkan seperti ini aktif. Kita pilih frekuensi tadi sudah 70, sekarang kita buat 250 Hz ya, 250 Hz. Oke, seperti ini sebagai contoh saja. Lebarnya 1,00, bandwidthnya. Kemudian ini 0 dB, meskipun ini dirubah-rubah kayak apa, kalau ini 0 dB tidak bisa cut maupun boosting ya. Kita pindah ke sini, kita tekan lagi seperti ini ya. Kalau gini cut frekuensi untuk sub, frekuensi parametrik 2. Kalau gini cut ya. Untuk lebar sempitnya ini pojok sini, untuk tengah frekuensi ini. Kalau min berarti cut, kalau plus gini berarti posting ya, berarti kita memposting frekuensi 250 Hz ya. Oke, seperti itu ya, sebagai contoh kecil saja. Ini tidak saya cut, saya kembalikan, saya buat 0 dB saja ya, meskipun angkanya berubah kayak apapun. Kalau ini 0 dB, 0 dB kayak seperti ini, tidak ada pengekatan maupun posting ya. Oke, seperti itu, tidak ada cut maupun posting kalau 0 dB ya. Seperti itu. Ini filter 2 ya, teman-teman bisa menggunakan banyak filter ya, filter 2, filter 3, filter 4, filter banyak ya. Ini sebagai contoh saja. Oke, kalau out ini tidak mengkat ya. Oke, kurang lebih seperti itu. Dua contoh kecil saja sebagai referensi untuk cut maupun boosting di parametrik equalizer driver PA maupun equalizer asli Protea 4.8. Oke, sekian dulu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad. Ayo, monggo diangkat sama HP-nya. Masyaallah Muhammad. Ayo, semua, sama-sama tambah lagi vokal, tambah makro. Ayo, nyalakan HP-nya. Nanti kan nyalakan HP-nya, nanti digital sama Pak Lurah nanti. Ayo, ini Pak Lurah. Ayo. Ayo, suaranya jangan semua ya.